Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam namo buddhaya. Perkenalkan, saya Dibowo Sanjaya, mahasiswa hukum Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mereview jurnal karyanya Valentina Apitupulu pada tahun 2017 yang berjudul Legal Status of Russian Flags Vessel When Jellyfish Transportation Vessel License Have Been Revoked by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Nah, garis besar pada jurnal tersebut menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Dengan kekayaan laut yang begitu luas, ekosistem yang berada di bawahnya pun sangatlah kaya. Bahkan berbagai macam makhluk hidup langka terdapat di lautan Indonesia. Namun, hal tersebut sangat disayangkan karena tidak dibarengi dengan tata kelola perikanan yang baik, yang menyebabkan adanya penangkapan ikan secara ilegal, dan juga banyak sekali penangkapan ikan ataupun nelayan yang tidak melaporkan hasil tangkapannya, yang menyebabkan penipisan sumber daya alam, terutama sumber daya laut yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dalam jurnal ini mengambil sebuah tindakan untuk mengurangi penangkapan ikan secara ilegal. Salah satunya adalah dengan memberlakukan dan mengeluarkan peraturan Menteri Nomor 56 Permen KP 2014 tentang penangguhan sementara atau moratorium izin penangkapan ikan di zona pengolahan perikanan Republik Indonesia pada tanggal 3 November tahun 2014. Nah, peraturan ini berlaku hingga 30 April tahun 2015. Berdasarkan aturan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan kemudian mencabut banyak sekali surat izin usaha perikanan atau SIUP, dan juga SIPI atau surat izin penangkapan ikan, dan SIKPI atau surat izin kapal pengangkut ikan. Nah, peraturan tersebut memiliki dua tujuan. Tujuan pertamanya adalah untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Sementara tujuan keduanya adalah memerangi penangkapan ikan secara ilegal. Nah, dengan dikeluarkan peraturan menteri tentang moratorium sementara, di sini Valentina Apitupulu memberikan beberapa poin-poin ya, gambaran mengenai peraturan menteri tersebut. Yang pertama adalah ketika kapal asing yang SIKP-nya dicabut, maka statusnya bukan lagi sebagai kapal pengangkut ikan, namun statusnya hanya sebagai kapal biasa, sehingga kapal tersebut tidak diizinkan untuk mengangkut ikan di daerah negara pantai ataupun negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah dengan dibentuknya Satgas, Satuan Tugas mengenai pencegahan dan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, yang bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kapal-kapal asing yang kemudian nantinya dari hasil evaluasi dan analisis tersebut nanti ditentukan apakah SIKPI atau CP ataupun SIUP dari kapal tersebut dicabut atau tidak. Dan terakhir adalah di dalam prakteknya Kementerian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ternyata ada sebuah permainan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan kapal Diving Mainer. Nah, di situ kapal Diving Mainer diberikan sebuah surat yang diizinkan untuk keluar. Nah, itulah beberapa poin-poin yang disampaikan oleh Valentina Apitupulu dalam jurnalnya. Nah, dari situ kita bisa ambil beberapa substansi ya. Di sini saya bagi menjadi dua, yakni substansi dari aspek positif dan substansi dari aspek negatif. Dari aspek positif dulu kita mulai bahwa dengan adanya moratorium sementara berarti adanya sebuah pengetatan regulasi ataupun tindakan tegas terhadap kapal asing. Dengan terbitnya peraturan Menteri Nomor 56 Permen KP 2014 tentang penangguhan sementara atau moratorium izin penangkapan ikan di zona pengolahan perikanan Republik Indonesia, merupakan sebuah tindakan progresif yang dilakukan pemerintah sebagai upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, berdasarkan aturan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan kemudian mencabut banyak sekali surat izin usaha perikanan, surat izin penangkapan ikan, dan surat izin kapal pengangkut ikan. Hal tersebut merupakan saya menilai sebagai langkah preventif ya dalam menangani illegal fishing yang dilakukan oleh yang sudah berlangsung begitu lama di perairan Indonesia, dengan penguatan perundang-undangan melalui revisi untuk mengatur tata izin penangkapan ikan secara legal dan penguatan secara hukum. Kemudian permen tersebut juga merupakan bentuk ikhtiar pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan penuh atas wilayahnya dan sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
terhadap zona ekonomi eksklusif sejalan dengan pasal 56 Unclos 82. Hanya memberikan hak-hak dasar berdaulat kepada negara pantai untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan di dasar laut, tanah dan di bawahnya, dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksploitasi dan eksploitasi ekonomi. Kemudian apabila terjadi sebuah kasus pidana maupun kasus perdata yang terjadi di lautan Indonesia, baik itu penangkapan ikan secara ilegal, maka pemerintah Indonesia berhak menangkap kapal tersebut dan membawanya ke pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Kemudian terdapat juga dampak buruk dari eksploitasi secara besar-besaran yang sangat merugikan bagi para nelayan dan juga mengakibatkan efek buruk bagi lingkungan, yakni kerusakan ekosistem dan sumber daya hayati laut. Nah, oleh karena itu perlu adanya sebuah regulasi yang tegas tindakan tegas berupa penangkapan kapal yang melakukan tindakan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Ini adalah aspek negatif. Berdasarkan uraian dari jurnal tersebut, terdapat beberapa aspek negatif yang penulis uraikan berupa kebijakan moratorium dan dampak pencabutan dari SIKPI. Nah, kita mulai dari kebijakan moratorium. Nah, di sini kebijakan moratorium yang tertuang dalam Permen KP nomor 56 tahun 2014 tersebut memiliki arah kebijakan yang menitik beratkan pada keberlangsungan sumber daya dalam usaha kelautan dan perikanan Indonesia agar sumber daya yang dimiliki bangsa Indonesia dapat dinikmati oleh bangsanya sendiri. Kebijakan moratorium ini dirasa sangat merugikan. Salah satu daerah di mana masyarakatnya atau nelayannya menolak kebijakan moratorium ada di Kota Bitung, karena di kota ini sejak tahun 1990 terdapat 97 buah kapal eks asing yang berada di kapal tersebut, dan ketika kebijakan ini, SIUP, SIPI ataupun SIKPI-nya dicabut, dari 97 kapal ini dicabut, maka diperkirakan ada sekitar 2.910 ABK atau anak buah kapal yang menganggur. Selanjutnya adalah dampak dari pencabutan SIKPI. SIKPI merupakan dokumen penting berupa surat keterangan yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan dari pelabuhan ke pelabuhan lainnya di wilayah negara Indonesia maupun ke pelabuhan negara tujuan. Kemudian apabila kapal asing tidak memiliki SIKPI atau SIKPI-nya dicabut, baik SIKPI maupun SIPI, hal ini berimbas kepada orang-orang yang menggantungkan hidupnya atas pekerjaan pada kapal asing tersebut, misalnya ABK. Nah, hal ini seakan-akan menjadi pemutus mata rantai pencaharian apabila tidak segera dicarikan solusi. Sebagai penutup, maka saya simpulkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 56 Permen KP tahun 2014 ini merupakan sebuah langkah progresif yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Permen tersebut merupakan bentuk ikhtiar pemerintah Indonesia terhadap menjaga kedaulatan penuh atas wilayah dan sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya terhadap zona ekonomi eksklusif sejalan dengan pasal 56 Unclos 82. Hanya memberikan hak-hak berdaulat kepada negara pantai untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengolahan sumber-sumber kekayaan alam baik hayati maupun non-hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya, dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksploitasi ekonomi zona tersebut. Namun di sisi lain, kebijakan moratorium tersebut melalui Permen KP nomor 86 tahun 2015 telah memberikan dampak negatif dan dampak positif pada sektor usaha perikanan. Dampak negatifnya dari moratorium tersebut meliputi penurunan pendapatan serta hilangnya beberapa pekerjaan atau mata pencaharian dari beberapa awak kapal maupun masyarakat sekitar. Nah, di sini pemerintah perlu melakukan terobosan sebuah kebijakan transisi agar dampak negatif dari moratorium tersebut dapat diatasi dan tidak menimbulkan permasalahan. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dan juga tanggapan dari teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.